Halo guys, balik lagi. Aduh, pengen ngevlog tapi digangguin bocil nih. Bocil nih. Nggak mau lepas ya papa ya. Papa mau ngevlog dulu boleh? Boleh ya. Yaudah ya, papa ngevlog dulu, kamu diam ya. Halo guys, jadi gue pengen sharing nih pengalaman 1 bulan ya, kira-kira 1 bulan lah gue baru jadi driver online nih. Pengalaman apa aja sih? Apa sayang? Aduh, ya kamu duduk dulu sebentar, papa mau vlog. Ya pengalamannya apa aja sih kira-kira jadi driver taksi online itu? Pertama-tama tuh ya udah pasti kita hidupnya di jalan. Duduk, aduh, ya kan udah pasti kita hidupnya di jalan ya. Yang kedua ada kejadian yang enggak gitu kan. Yang ketiga ya ngomongin pendapatan paling. Ya. Nah jadi gue baru sebulan lah ya guys ya jadi driver online. Waktu di awal-awal tuh ada aja kejadian yang nimpa gue gitu ya kan. Ya entah mobil gue kenapa-napa lah, ditabrak lah, apalah, aduh. Gue udah 2 kali ditabrak guys. Pertama dari belakang, lagi bawa penumpang, lagi diam gue lagi diam, tapi ditabrak gitu sama orang ya kan. Tapi untungnya sih ya ini ada dashcam guys. Untungnya gue pasang dashcam. Nah dashcam ini sih penting ya, kalau untuk hidup di jalan dashcam tuh sangat penting. Ya kalau bisa dashcamnya yang proper, yang bagus lah gitu, kalau bisa yang gambarnya yang bisa nangkap bagus, karena sebagai bukti lah, misalkan di malam hari juga gambarnya masih oke gitu. Gue lagi diam di daerah Tanjung Priok ya kan ya, lagi bawa penumpang. Diam dulu sayang, lagi bawa penumpang tapi tiba-tiba gue ditabrak gitu dari belakang ya kan. Tapi gue nggak upload videonya karena orangnya mau tanggung jawab gitu. Jadi gue nggak harus kontenin lah, karena kan kalau orang yang bertanggung jawab ya udah, apa yang harus diperpanjang gitu, apa yang harus di post di sosial media gitu kan. Jadi itu bagi gue itu case close, walaupun ini ya nggak langsung smooth gitu ya proses minta ganti ruginya ya guys ya, tapi akhirnya dia mau ganti rugi. Ya udah, jadi gue nggak ada yang harus gue upload gitu di sosial media. Jadi gue itu sebagai video pribadi lah. Mungkin gue masukin sedikit aja sebagai bukti memang bener gue ditabrak dari belakang, sedikit aja ya. Tapi nanti bagian apanya, mungkin plat nomornya atau apa, gue nggak kasih lihat. Gak semuanya harus ada. Sama juga yang dari depan guys, lagi diem juga. Aduh, supir Innova tuh itu sih benar-benar supirnya kurang ajar lah, itulah udah nabrak dia nggak mau ngaku. 0/100. Aduh, sebentar ya pak ya. Aman-aman. Saya tuh turun karena ada gitu. Iya sebentar ya pak. Bukan ya. saya mau ribet-ribet gimana. Iya sebentar. Kalau situ mau nunjukin silakan. Iya tapi Kalau saya mundur, lampu mundur saya nyala. Buat apa saya mundur? Emang nggak ngerti bawa mobil? Bapak rem tangan nggak tadi? Bapak rem tangan nggak? Hah? Bapak rem tangan nggak? Iya. Udah, setidaknya ya lu minta maaf lah, dia malah yang sok jago lebih galak gitu guys. Aduh, kayak itu bekas supir angkot apa gimana, gue juga kurang ngerti dah tuh guys. Diam dulu sayang, gue juga kurang ngerti dah guys. Ya terus sama apa ya, penumpang enggak kayak gitu, sama penumpang lah yang nge-vape lah ya kan. Ups, ada yang makan juga di mobil, anak kecil makan di mobil ya kan. Tapi ya gimana ya guys ya, kayaknya sih itu udah resiko ya. Tapi ya udahlah ya, kita nggak
nggak permasalahkan lebih lah ya. Iya. Cuman gimana ya guys ya. Ya begitulah pokoknya kehidupan di jalan. Sama apalagi ya, pendapatan sih, ngomongin pendapatan ya guys ya. Ini sih kalau menurut gue ya, gue sebenarnya belum yang 100% full day juga guys, masih ada bolong-bolong harinya. Tuh mama panggil ya. Ya lanjut lagi guys, tadi gue habis taruh anak gue dipanggil sama maknya, jadi udah gak ada yang gangguin nih. Ya balik lagi ke topik ya guys ya. Kalau menurut gua pendapatannya guys ya, selama sebulan ini ya gue jadi driver online ya guys ya, gue sih memang jujur yang belum setiap hari lah ya, paling seminggu tuh gue masih ada bolong-bolongnya gitu. Seminggu bisa bolong 2 kali mungkin atau 3 kali gitu. Menurut gue pendapatannya itu kalau sebulan lu bisa jadi driver online dengan mobil, khususnya mobil listrik ini ya guys ya. Mobil listrik ini lu sebulan itu kalau lu rajin ya, lu bisa dapat di angka 10, bersihnya 10 juta lu pasti bisa dapat guys. Nah 10 juta rajin, ini deh, nggak usah yang dari pagi banget, mungkin dari jam 12 sampai jam 10, mungkin jam 12 siang sampai jam 10 malam. Kayaknya lu bisa deh sebulan itu bisa mendapatkan 10 juta. Gue aja nih ya guys ya, yang kerjanya itu gue selalu keluar sore jam 3 sampai mungkin jam 11 ya kan, atau jam 10-11 lah gue udah pulang gitu ya kan. Itu gue pendapatannya tuh ya guys ya, kira-kira tuh sehari itu kotornya tuh 300 lebih ya kan. Paling potong sama biaya listrik paling gue cuman pakai tuh sehari tuh paling besar nggak nyampe 40.000 gitu sehari. Bisa jalan 100 kilo, 110 lah, mungkin 110 kilo ya kan. Kadang juga kan kondisi di jalan Jakarta kan kadang tuh ya, bisa lagi jam traffic kan, argo bisa naik kan. Kalau argo bisa naik, kilometer kan tetap sedikit ya kan ya, kilometer sedikit tapi argo naik ya kan. Jadi nggak gondrong-gondrong amat kilometernya kalau main di jam pulang kerja ya guys ya. Itu ya kalau gue perkirakan ya guys ya, 10 juta itu nggak kemana, pasti bisa dapat gitu ya. Kalau gue sih belum dapat karena gue jujur gue masih belum yang full day banget gitu. Mungkin nanti nextnya gue bakal lebih seriusin lagi deh nih ya guys ya. Ya ini kita sharing aja ya guys ya. Sama kalau nanti soal perawatan juga ya, mungkin perawatannya itu paling kalau udah kilometernya kan dia ini per 5.000, per 10.000, per 20.000, 30.000, 40.000 gitu guys. Itu juga perawatannya murah lah, cuman ganti oli ini doang, oli transmisi itu juga paling cuma paling 100.000 lebih, mungkin paling mahal mungkin kalau mau servisnya itu aja. Pokoknya pakai mobil ini kalau mau nge-grab atau mau ngegokar ya kan, jadi driver online bisa menurut gue ya. Cuman stigma orang kan masih takut nih pakai mobil listrik nih ya kan ya. Kalau menurut gue sih selama ini gue pakai masih oke aja sih. Baterainya semua masih sesuai sama pemakaian gua di awal-awal gitu. Gua kan ada riset juga ya, pemakaiannya bisa sampai berapa gitu, berapa persen, bisa dapat berapa persen. Gue masih perhatiin juga dan ternyata masih oke, masih bisa, masih sesuai dengan yang waktu pertama kali datang. Sama ini guys, kan sekarang kita hidupnya di jalan terus ya guys ya, hampir mungkin bisa dibilang hampir setiap hari lah ya. Nggak setiap hari juga sih, lebih kebanyakan sekarang kan hidupnya di jalan ya. Entah kenapa ya guys ya, gue sekarang ngelihat orang tuh di lampu merah ya,
terutama yang bawa anak kecil gitu guys. Itu gue ngerasanya miris gitu, sedih, kasihan gitu. Ada satu kejadian ya guys ya, ini belum lama, ini hari Jumat kemarin. Sekarang tuh kan Senin ya, pokoknya Jumat kemarin deh guys. Jumat kemarin itu ya guys ya, gue ngeliat orang ya, di daerah Mampang kalau nggak salah apa di mana, lagi nganterin orang deh. Gue mau anterin orang ke Mampang ya. Kondisinya lagi hujan guys. Hujannya sih memang hari Jumat tuh memangnya hujannya tuh awet. Jadi kayak di lampu merah gitu, hujannya lagi awet, gue lagi bawa penumpang ya kan. Gue ngeliat, aduh ada cewek ya kan, kayaknya sih masih muda ya guys ya. Dia bawa anak lah gitu ya kan, tapi kondisinya itu hujan. Aduh, gue merasa kasihan gitu, entah kenapa ya, pokoknya kayak merasa sedih lah gitu. Aduh, lagi hujan-hujan gitu kan, lagi hujan-hujan, dia bawa anaknya kayak pakai gendongan di depan gini, anaknya tidur. Tapi kan kondisinya hujan ya guys ya, kasihan. Ternyata dia bukan ngemis, dia ngejual guys, dia jualan gantungan kunci kalau salah ya kan. Coba deh nanti gue kasih videonya nih. Susah. Aduh, kasihan amat. Ya beli. Aduh. Kak, saya nggak beli ya kak, tapi ini. Ya makasih ya. Ya. Nah, ya pokoknya gue cuma bisa bantu ya kan. Bantunya ya sebisa gue lah ya kan. Gue cuma bisa bantu sebisa gue ya kan. Gue merasa kayak aduh kasihan gitu. Harusnya kayaknya anaknya nggak merasakan kejadian itu, harusnya ya menurut gue ya kan. Gue juga punya anak ya, gue juga kayak merasa kayak terpanggil gitu. Aduh, kasihan banget, apa gimana kalau anak gue yang ada di posisi itu gitu ya kan. Dia tuh jadi itu kayak semangat berjuangnya tetap ada gitu. Hujan-hujan loh guys, bayangin hujan-hujan bawa anak kayak gitu, anaknya tidur ya kan. Apa kita sebagai manusia apa nggak kasihan ya kan. Ya memang kan, memang lah kita tahu itu trik, itu salah satu trik mereka kan ya kan. Tapi kan secara rasa manusiawi kan ya kayak gimana gitu, sedih gitu. Apalagi khususnya gue yang punya anak kecil ya, jadi gue merasakan penderitaannya lah gitu ya kan ya. Ya udahlah, jadi gue cuman bisa bantu sebisa gue ya. Untuk nominalnya mohon maaf, misalkan itu kecil atau besar ya, saya cuma bisa bantu ya segitu gitu pokoknya. Entah kenapa ya guys ya, dua hari berikutnya hari Minggu ya kan, sebenarnya kan setelah Sabtunya gue nggak narik tuh, Minggu ya gue narik ya. Minggu gue narik orang malam sekitar jam 8-an, mau setengah 9 kalau nggak salah ya. Setengah 9 gue narik tuh. Ternyata dapat ke arah Kembangan Meruya ya, Kembangan, ke arah Kembangan guys. Cewek dia habis pertemuan keluarga lah ya kan. Ya pokoknya dia sedih, pas masuk ke dalam mobil sedih ya kan. Dicuci? Iya, terima kasih Pak. Sorry. Thank you, ya ampun. Sorry Pak. Nggak apa-apa. Masih banyak nih. Ini. Boleh, bebas. Nggak apa-apa. Luapin aja, Ci. Ya akhirnya kita ngobrol lah, kita ngobrol ya kan. Kita ngobrol panjang lebar ya kan. Ternyata anaknya masih muda, masih umur 21 kalau nggak salah. Ini cewek ya kan ya. Dia pokoknya merasa sedih karena dia anak bontot lah gitu. Ya singkat cerita ngobrol-ngobrol ya kan. Ngobrol-ngobrol
tanya-tanya kuliah ternyata kuliah di mana. Dia masih kuliah, Ci? Masih Kuliah di Korea. Oh my god, annyeonghaseyo. Kamsahamnida. Kuliah di Korea, waduh. Jadi kuliah di Korea ya kan. Tapi ini orang ini baik, maksudnya ini attitude-nya baik gitu. Menurut gue sangat baik gitu. Ini gue lagi anterin dia pulang kan ya. Setelah anterin dia pulang ya kan ya, sampai tempat tujuan ya kan, ternyata gue dikasih tip guys ya kan. Dikasih tipnya, Aduh. Iya, makasih ya. Iya. Aduh. Thank you. Makasih banyak ya, Ci ya. Ya, thank you banget ya, Ci. Hati-hati, Ci. Kuliahnya cepat selesai, Ci. Thank you. Bye. Iya. Kasih ya, Ci. Bye-bye. Ya. Sampai tujuan. Tidak. Tipnya berapa? Oh my goodness. Wow, dikasih tip cepet ceng guys. ya dikasih tipnya 100.000 guys. Waduh. Gue kan sebagai ya gimana ya, sebagai driver ya dikasih trip dikasih tip 100.000 itu besar gitu. Sebagai driver ya, yang nggak tahu driver yang lain atau gimana ya, khususnya gue sebagai driver ya yang dapat 100.000 dari customer itu menurut gue besar ya kan. Ongkos saya cuma berapa duit ya kan, udah di perkalian 2 aja atau perkalian 1,9 aja nggak nyampe 50.000 ya kan. Ini tiba-tiba dia kasih gue tip ya kan 100.000 ya kan. Waduh, ya memang sih secara look, secara pengetahuan gitu ya, ini anak yang berada gitu. Kan tapi gue cuman nggak expect aja gitu, dia bisa kasih tip ke gue segitu gitu. Ini sih ya guys ya, jadi tuh bagi gue ya, gue kayak nginget kenapa ya gue bisa dapat 100.000 dari orang ini ya, padahal harusnya tuh yang dapat driver tuh mungkin bisa bukan gue gitu, yang harusnya bisa nganterin dia ke rumah gitu, tapi kenapa gue ya kan. Gue jadi berpikir, oh iya, apa mungkin kemarin waktu hari Jumat itu gue berbagi ya sama orang ya kan ya. Menurut gue sih kayaknya sih itu, jadi kayak karma baik tuh dibalas dengan karma baik gitu guys. Ya jadi kayak karma baik yang sorry ya guys ya, bukannya gue pengen apa sih menunjukkan kebaikan gue gitu apa gimana, kita sharing aja deh ya kan. Kayak itu berbuat baik gitu ya guys ya, akan dibalas dengan kebaikan juga gitu. Contohnya sih gue sih ini udah kayak merasakan contoh gue sendiri ya guys ya. Ya ini sih perspektif gue ya. Jadi kayak dapat tip 100.000, oh ya kayak gue keinget nih, oh ya hari Jumat gue kasihan gitu melihat orang gitu ya kan, lagi yang cewek ya kan, bawa anak hujan-hujanan tapi dia nggak ngemis, dia jualan gitu. Gue sedih ya kan, jadi gue terpanggil lah hati ya kan untuk sedikit membantu gitu. 2 hari kemudian kayak langsung dibalas gitu sama Tuhan gitu, kebaikan yang telah gue tabur gitu. Jadi tuh kayak menaruh kebaikan gitu, nggak harus ngelihat suku, ngelihat agama ya kan, ngelihat ras, kayak nggak perlu guys ya. Kayak kita harus membantu ya udah sih kelas kita, nggak perlu harus melihat hal-hal tersebut gitu. Toh gue yakin juga pasti Tuhan melihat gitu, isi hati kita gitu, keikhlasan kita untuk membantu sesama gitu guys. Aduh, kok jadi apa sih kayak curhat begini ya guys. Tapi kita sharing aja guys ya, soalnya sharing kebaikan itu bagi gue itu suatu hal yang penting lah gitu. Berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, kepada orang baik gitu, kepada orang yang tepat gitu. Itu sih apa ya, hasilnya itu bakal memuaskan lah. Entah kita, maksudnya gimana ya, entah kita nggak berharap untuk mendapatkan balasan gitu dari Tuhan gitu, tapi kita tuh kayak mempunyai hati, ternyata kita bisa bantu orang ya kan, walaupun
kita pun mencari uang di jalanan gitu. Ternyata tuh di jalanan tuh masih banyak yang lebih susah ya. Jadi kayak kita tuh lebih bersyukur gitu, kita udah bisa membantu orang yang membutuhkan ya kan. Padahal ya kita sendiri aja hidup masih terus berjuang ya guys ya. Ya begitulah guys ya, intinya ya kita tetap bersyukur masih bisa mempunyai pendapatan sampai hari ini ya kan, masih bisa kumpul sama keluarga, masih sehat, ya masih mempunyai peluang besar lah guys untuk kedepannya makin lebih maju lagi ya guys ya, makin sukses terus gitu ya. Oh ya guys, terima kasih juga ya guys untuk subscriber yang baru-baru subscribe nih, atau yang sebelumnya yang awal-awal udah subscribe gue. Gue sih berterima kasih sekali dengan kalian. Semoga aja dengan support kalian ini channel gue bisa terus berkembang ya guys ya. Siapa tahu bisa menjadi manfaat untuk banyak orang gitu ya, untuk orang di sekitar yang membutuhkan gitu. Ya mungkin sampai di sini dulu deh guys, cerita vlog hari ini ya. Kalau menurut kalian gimana mobil listrik dijadikan taksi online ya? Kalau menurut gue worth it sih, bisa lah, worth it lah. Kalau menurut gue worth it. Soal masalah baterai bagi gue no issue, nggak ada yang harus dikhawatirkan kalau menurut pribadi gue ya. Ya tapi itu balik lagi nanti ke penilaian kalian masing-masing ya guys ya. Oke deh guys, see you next vlog berikutnya ya guys ya. Mungkin nanti besok besok udah long weekend ya. Kayaknya setelah long weekend mungkin gue bakal lanjut narik lagi kali ya guys ya. Yaudah deh guys, gue mau ini dulu, mau kumpul-kumpul lagi sama keluarga. See you ya guys ya. Terima kasih guys sudah menonton, sudah mendengarkan cerita vlog gue selama 1 bulan jadi driver online. Terima kasih banyak guys. See you guys, bye bye.